mulai dia mas langsung diceritain. Langsung mulai, berarti langsung mulai aja nih ya. Kenapa produksinya akhirnya diundur? Dimajuin. Dimajuin di 2000. Sekarang tadinya aku tahun 2023 itu seharusnya aku syuting di LA. Film Hollywood. Hollywood. Cuman teman-teman bilang, "Bang, ini film nomor 10." Lo yakin? Karena mereka tahu Sisa Kubur itu pet project aku yang pengen banget aku ceritain gitu. Karena dari kecil udah diajarkan tentang Sisa Kubur dan nggak bisa dihilangkan, dan itu salah satu hal yang tiap hari melekat dalam diri aku. Akhirnya aku memutuskan untuk menolak project yang di Hollywood untuk syuting Sisa Kubur, makanya maju. Gitu. Dan aku teriak-teriak. Dan dia teriak-teriak. Aku bilang, kan nanti habis itu ada lagi yang lain kan. Berarti itu ditolak. Karena gini, sistem di LA itu kalau misalnya project ini jalan udah development ya, udah development terus udah mau jalan, udah mau syuting. Kalau misalnya kehilangan director itu biasanya nggak diganti sama director lain, tapi di kick projectnya diganti sama project lain. Ya itu nggak tahu kapan. Oke bang, tadi kan mention Demi dikit, Sisa Kubur. mention dikit bahwa pengen banget nih bikin ini karena sering dengar cerita-cerita dari kecil kan Yeah. ya, tentang Sisa Kubur, jadi kayak pengen banget buat bikin. Nah itu ada cerita spesifik nggak yang abang pernah dengar mungkin yang akhirnya beneran menginspirasi, wah gue harus bikin nih. Yang melekat gitu. Aku tuh dari kecil bahkan sebelum sekolah itu udah ngaji duluan. Dan salah satu cerita dari ustadz yang paling bukan berkesan esin, indah banget ya gitu ya. Cuman kayak nggak bisa dihilangkan dari kepalaku adalah Sisa Kubur. Karena apa? Semua cerita ajaran tentang agama, misalnya siksa neraka, kiamat, itu kita nggak tahu kapan, mungkin masih lama. Tapi buat orang Islam, kalau kita percaya Sisa Kubur itu ada, itu bisa terjadi sama kita bukan besok tapi hari ini. Kalau hari ini kita meninggal, hari ini kita dikubur, kita belum menghadapi itu. Teman-teman yang non muslim, sebagai konteks adalah, jadi Sisa Kubur itu adalah alam kubur itu adalah alam transisi. Jadi setelah orang meninggal di dunia, alam dunia nih, kita akan menunggu di alam kubur untuk menunggu, kalau dalam agama Kristen juga ada namanya Judgment Day. Jadi dibangkitkan lagi untuk dihitung baik buruknya. Kita juga dibangkitkan lagi untuk dihisap amal baik dan amal buruk. Sisa Kubur itu mungkin waktu yang panjang banget, dan kalau misalnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, kalau kita nggak cukup iman, kita akan disiksa sepanjang kita menunggu kiamat yang nggak tahu kapan itu. Dan itu sebagai anak kecil aku ya ampun kalau misalnya itu benar gimana ya gitu. Jadi sejak kecil itu adalah sesuatu yang selalu aku tanyakan tentang Sisa Kubur, nanya ke orang tua, nanya ke guru, nanya ke ustadz, benar apa enggak. Dan dia selalu bilang, kalau misalnya lu percaya agama, lo harus yakin tanpa ragu. Jadi Sisa Kubur juga benar gitu kan. Mampus lah kita kalau misalnya kita hari ini meninggal dan kita nggak siap, nggak bisa menjawab pertanyaan mereka. Jadi kalau dalam ajaran Islam, teman-teman yang nggak muslim di sini ada nggak? Nah teman-teman kalau misalnya kita meninggal dalam Islam, kita percaya bahwa kita dikubur nih. Ketika dikubur, 7 langkah pengantar kita, apakah kerabat, apakah teman, meninggalkan kita. 7 langkah menjauh dari kubur. Tiba-tiba kita akan bangun dan kita akan melihat ternyata kita sudah mati. Tiba-tiba datang 2 malaikat bertanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang gampang, kita bisa menjawab dalam Islam, menjawabnya Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita katanya nggak cukup beriman, kita nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab, dan kita akan disiksa sepanjang zaman gitu. Itu kan mengganggu banget sebagai anak kecil yang belum juga tahu mana benar mana yang, tapi ada Sisa Kubur gitu. Dan itu sesuatu yang berkesan banget dong ya kan. Akhirnya ya itu harus aku keluarkan dalam bentuk film gitu untuk sharing. Jadi film ini sebenarnya bukan judgmental, tapi ada perenungan. Point of view-nya adalah point of view agama Islam, tapi buat orang yang tidak beragama Islam akan bisa menggunakannya juga sebagai renungan sesuai dengan iman mereka masing-masing. Perbandingannya adalah misalnya film dari negara lain yang membawa topik tertentu. Misalnya film, tau gak film yang menang Oscar dulu, A Separation, tentang seorang perempuan yang mau cerai susah banget gitu. Itu kan di negara Iran ya. Nah, negara kita kan mau cerai gampang ya kan. Tapi kenapa film itu bisa dinikmati juga dan diresapi oleh penonton yang di luar orang Iran? Karena apa yang terjadi di Iran bisa direfleksikan ke
keadaan kita di Indonesia, sehingga film Sisa Kubur apa yang digambarkan dalam ajaran agama Islam bisa digunakan juga sebagai bahan perbandingan. Nah itu juga kenapa pemerannya yang di short movie-nya itu juga anak kecil tuh karena itu representasi dari Bang Joko sendiri, karena dulu gue pas kecil ini nih Kayak gini gitu. Itulah maksudnya. Jadi film Sisa Kubur yang pertama yang kecil itu, anak kecil itulah anak kecil yang mewakili aku dan anak-anak lain yang diajarkan tentang sisa kubur gitu. Bang Irwan tadi kan sempat dinotis sampai nolak tawaran proyek Hollywood ya. Mungkin ini kan maksudnya dua pilihan yang berat gitu. Yeah. Butuh waktu berapa lama sih untuk memutuskan akhirnya oke, gue maju siksa kubur aja deh, yang itu ditolak. Satu malam. Hanya satu malam. Satu malam setelah teman aku bilang, produser aku Tia itu sudah kerja sama aku dari tahun 2004. Either sebagai line producer sampai jadi produser film-film aku gitu. Dia bilang, Bang, ini film ke-10 kau. Kan kau selalu bilang film ke-10 adalah film yang harusnya paling bermakna. Kau mau syuting di Hollywood, projectnya ya bagus sih, bayarannya juga enak banget. Bayarannya juga enak banget, cuman ya filmnya bukan sesuatu yang pengen aku kerjakan sejak zaman dulu gitu. Jadi udah apa tolak aja. Nggak apa sih sekarang artinya syuting film di Hollywood nggak ada artinya. Orang udah aku bilang bahwa kita bikin film di mana aja bisa ditonton orang di mana aja. Film Hollywood Indonesia itu udah nggak ada artinya lagi, udah nggak ada jarak kan sekarang. Jadi kalau orang masih pakai embel-embel Hollywood itu nggak apa artinya gitu, sama aja. Tapi Bang, konsepnya Siksa Kubur kan abang bilang ini film berarti banget gitu ya. Konsepnya sendiri sebenarnya sudah abang pikirkan dari kapan tuh? Karena kan Siksa Kubur ini juga sesuatu yang abstrak ya. Nah, konsepnya tuh udah berapa lama tuh dipikirin? Ada Ini riset tertentu juga nggak sih? Bagus banget karena tadi Ben juga tanya kenapa sekarang bikin film Siksa Kubur. Karena sebagai seorang filmmaker, aku percaya bahwa cerita seperti Siksa Kubur yang ada ajaran agamanya itu bikinnya harus benar. Karena kalau nggak benar jatuhnya kayak main-main, kayak film fantasi. Agama kan bukan fantasi. Jadi kalau misalnya pembuatnya belum dewasa, nanti jatuhnya Siksa Kubur dan apapun yang berbau agama jatuhnya akan jadi, apalagi kita bikin film buat mass audience-nya. Nggak kepingin jadi film fantasi yang orang menganggap ajaran agama cuma hayalan, itu berbahaya banget. Jadi aku sebagai filmmaker kepingin udah cukup dewasa untuk membuat film seperti ini gitu. Butuh berapa lama Bang mungkin untuk memikirkan mungkin riset tertentu gitu? Kalau Untuk riset tentunya sejak kita jadi gini, film pendek Siksa Kubur, teman-teman kalau udah nonton, ada kalau nanti nonton di YouTube aku ada tuh, tahun 2012 itu yang memproduserin adalah Justin Lin. Justin Lin itu sutradara dari Fast and Furious 5, 6, 7, 8, 9, dan Star Trek Beyond itu Justin Lin, dan dia meminta aku untuk bikin film pendek 7 menit tanpa dialog gitu. Jadi waktu itu aku mau bikin film tentang Siksa Kubur dari kecil ya, bikin film. Apalagi setelah aku jadi filmmaker kayak begini, tapi bikinnya gimana, ceritanya apa? Kan kita nggak mau cuma bikin film isinya siksa, ngapain? Mending kita nonton film Hostel atau Saw gitu kan, siksa apa segala macam, udah banyak lah yang film-film siksa. Nah ketika ada tawaran untuk bikin film pendek tanpa dialog 7 menit, aku merasa Siksa Kubur, duitnya juga dia ngasih kan, oke. Bikinlah filmnya. Dan ternyata setelah film itu rilis, banyak orang yang tertarik sama Siksa Kubur, bahkan digunakan sama beberapa orang yang mengajarkan tentang Siksa Kubur gitu. Jadi aku berpikir bahwa